Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Rafli. Di sini saya akan mempresentasikan sistem berbasis pengetahuan, yaitu rekomendasi jurusan kuliah untuk siswa sekolah menengah berbasis minat dan kemampuan akademik yang menggunakan metode rule based. Sistem ini dirancang oleh saya sendiri dan juga rekan saya, yaitu Muhammad Rafif Tian Prambia. Baik, langsung saja kita lihat untuk rules-nya bagaimana. Nah, ini pertama saya akan perlihatkan dulu rule based decision system untuk rekomendasi jurusannya. Nah, pada sistem ini digunakan metode rule based dengan pendekatan if then. Proses dimulai dari awal yang dimasukkan oleh siswa seperti minat dan nilai akademik. Jadi pertama itu siswa masukin minat dia itu di bidang apa, dan juga masukin nilai akademiknya. Nah, fakta ini dan data itu akan menjadi sebuah fakta, dan fakta ini yang kemudian akan diproses melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, jika minat siswa pada suatu bidang itu tinggi dan didukung oleh nilai yang baik, maka sistem menetapkan bidang tersebut sebagai bidang dominan. Nah, selanjutnya bidang dominan dengan skor tertinggi digunakan sebagai dasar untuk menentukan rekomendasi jurusan yang paling sesuai. Dengan cara ini, keputusan yang dihasilkan bersifat sistematis, logis, dan dapat ditelusuri berdasarkan aturan yang digunakan. Nah, kita lihat premisnya. Nah, premis dalam sistem ini merupakan fakta awal yang diperoleh dari data siswa. Contohnya, misalkan, jika siswa, premis pertama misalkan, memiliki minat tinggi pada bidang teknologi, maka kondisi tersebut menjadi premis pertama. Premis lain misalkan nilai akademik, misalnya nilai matematika dan nilai fisikanya berada di atas nilai minimum atau nilai 70 lah ya. Nah, itu masuk ke premis kedua. Nah, ketika kedua premis ini terpenuhi, sistem menganggap bahwa siswa memiliki kecenderungan dan kemampuan yang sesuai pada bidang teknologi. Premis inilah yang nantinya diproses menggunakan aturan if then untuk menghasilkan kesimpulan berupa rekomendasi jurusan. Jadi if J1 itu minat siswa pada bidang teknologi, dan P1 skor minat bidang teknologi sama dengan 3. Kalau misalkan J1-nya tinggi, maka skor minat bidang teknologinya 3, karena nanti akan ada aturan yang saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, nanti kalau misalkan minat siswanya tinggi, lalu nilainya juga tinggi atau di atas rata-rata, misalkan tadi minat siswa pada bidang teknologi tinggi atau nilainya 3, lalu nilai matematika dan fisikanya juga di atas rata-rata, maka sistem akan merekomendasikan jurusan-jurusan yang berkaitan dengan bidang teknologi. Baik, kita lihat salah satu poster lain. Nah, ini adalah salah satu poster yang lain. Baik, ini nanti akan saya jelaskan mengenai flowchart-nya menjadi latar belakang. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu latar belakang dalam pembuatan sistem ini. Nah, latar belakang dalam pembuatan sistem ini adalah bahwasanya banyak siswa yang kebingungan sebenarnya pada saat menentukan jurusan kuliah, terutama siswa SMA atau SMK. Nah, karena ini sangat penting, jadi pemilihan ini nggak boleh dilakukan secara subjektif tanpa analisis minat dan kemampuan akademik. Jadi harus objektif nih. Tapi sekolah ini kan memiliki keterbatasan dalam melakukan penilaian yang objektif nih. Oleh karena itu, saya dan rekan saya mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan berbasis rule based dengan metode dengan pendekatan forward chaining. Nah, untuk mengolah data minat dan akademik siswa yang nantinya akan menjadi sebuah dasar untuk pemilihan jurusan yang objektif dan transparan. Nah, tujuan sistem ini yaitu untuk membantu siswa untuk menentukan jurusan yang sesuai, lalu menggabungkan minat siswa dan siswi dengan minat akademik.
lalu memberikan rekomendasi utama, lalu merekomendasi alternatif, dan yang terakhir mendukung peran guru BK dan wali kelas. Nah, metodologinya kita menggunakan metode rule based, tapi kita melakukan pendekatan forward chaining. Jadi kita pakai dua metodologi, rule based dan forward chaining. Kita pakai metodenya rule based, tapi dengan pendekatannya forward chaining untuk mengolah data minat dan nilai akademik siswa menjadi skor terstandar. Nah, skor tersebut nantinya akan diproses melalui aturan yang telah ditentukan untuk menghasilkan rekomendasi jurusan dan alternatif secara objektif. Ini kita juga akan lihat lagi aturan-aturannya. Pertama, ini kita ada minat ya. Kalau minatnya tinggi, maka skornya kita akan berikan skor 3. Kalau sedang 2 dan kalau rendah 1. Jadi ini akan dirubah nih. Kalau tinggi 3, sedang 2, rendah 1. Lalu ada nilainya. Jadi nanti siswa akan menginputkan sebuah nilai untuk dimasukkan. Nah, rentangnya itu dari 0 sampai 100. Dia nanti nilai tersebut akan dinormalisasi dengan cara dibagi 20. Lalu ada rata-rata nilai. Di sini kalau misalkan nilainya lebih dari 80, maka dia akan dapatkan kategori sangat kuat. Kalau dia cukup kuat. Kalau minus 70 perlu ditingkatkan atau rendah. Nah, ini aturan penilaian kemampuan per bidang. Misalkan kalau teknologi ya, nah untuk teknologi seperti yang saya tadi jelaskan mungkin sedikit. Kalau matematika dan fisikanya di atas rata-rata, biasanya nanti akan dapat bidang atau jurusan yang berkaitan dengan teknologi. Kalau sains, biasanya akan gabungan antara biologi dan fisika. Kalau seni, yaitu nilai seninya aja. Kalau bisnis, matematika dan bahasa. Kalau sosial, bahasa, dan psikologi. Oke. Saya akan jelaskan lagi mengenai flowchart sistemnya. Nah, ini untuk flowchart sistemnya, yaitu pertama kita mulai dari beranda, lalu nanti akan ada input data siswanya nih. Input minat siswa, yang data siswanya itu apa aja isinya? Minat siswa, dan nilai akademik, dan ditambah juga ada nanti ekstrakurikuler. Nah, dari situ, setelah kita input minat siswa, nah nanti itu akan dikonversi oleh sistem ya, misalkan rendah kah, tinggi kah, atau sedang kah ya. Nah, nanti juga nilai akademiknya juga kayak misalkan tadi nanti ada matematika, ada fisika, biologi, dan yang lain. Nanti inputan tadi akan dinormalisasi oleh sistem, lalu akan dihitung skornya. Nah, yaitu dengan cara dihitungnya dengan nanti hitungannya minatnya 50% dan kemampuannya 50%. Lalu dibandingkan skor semua bidangnya. Lalu bidang dengan skor tertinggi itu akan menentukan jurusan atau rekomendasi jurusannya. Apakah itu dia sukanya teknologi, maka dia akan dapat teknik informatika. Kalau dia suka sains, mungkin dia akan dapat kedokteran. Kalau dia suka seni, maka mungkin dia akan dapat DKV ya. Atau dan juga kita juga akan dapat menambahkan jurusan alternatif. Misalkan dia tidak suka teknik informatika, nah mungkin nanti bisa ambil sistem informasi. Atau mungkin dia tidak suka kedokteran, mungkin dia bisa ambil farmasi dan yang lainnya. Kalau misalkan mungkin seperti itu alur flowchartnya. Kita langsung lihat saja untuk sistemnya. Oke, kita akan mulai melihat atau menjalankan sistem atau aplikasi sistem rekomendasi jurusan kuliah ini. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama kita akan disuruh untuk mengisi minat kita nih. Misalkan kita pakai aturan yang tadi aja ya, minat teknologinya tinggi, minat sainsnya sedang, minat seninya sedang, rendah, minat sosialnya sedang. Nah, tadi kan kalau misalkan kita mau dapat jurusan teknologi, itu nilai matematika dan fisikanya harus besar. Misalkan
kita masukkan nilai matematika dan fisikanya 90 dan 90, bahasanya 70, biologi 60, seninya sosiologinya 80. Kita ekstrakurikuler ini opsional, ini kita pakai organisasi atau coding. Nah, nanti setelah kita sudah mengisi inputan ini atau form ini, lalu kita klik proses rekomendasi. Nah, rekomendasinya sesuai atau sesuai dengan rule base dan aturan yang sudah kita terapkan. Kalau misalkan dia suka teknologi, minat pada teknologinya tinggi, nilai matematika dan fisika juga tinggi, maka rekomendasi jurusan kuliahnya akan teknik informatika, dan rekomendasi alternatifnya yaitu sistem informasi. Nah, di sini juga diberikan sebuah kesimpulan supaya anak-anak juga nanti bisa kenapa sih gue harus ambil jurusan ini, atau kenapa sih gue harus ambil jurusan teknologi atau informatika. Nah, pertama bidang teknologi ini karena dia mempunyai bidang teknologi ini memiliki skor tertinggi berdasarkan keseimbangan antara minat dan kemampuan siswa atau akademik siswa. Nah, minat siswa ini tadi kan dia input minat siswa pada kategori teknologi itu kan tinggi. Nah, kemudian ketertarikan terhadap karakteristik di bidang tersebut. Nilai akademik pada mata pelajaran matematika tergolong sangat kuat. Nah, atas dasar tersebut, jurusan teknik informatika direkomendasikan sebagai pilihan utama karena paling sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, sebagai alternatif, jurusan sistem informasi tetap relevan dan dapat jadi jalur pengembangan lain. Nah, inilah salah satu dan inilah sistem yang telah kami buat, yang nantinya yang harapannya sistem ini dapat membantu banyak siswa SMA dan SMK yang ingin melanjutkan kuliah tapi bingung ingin mengambil atau memilih jurusan apa. Baik, terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.